Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Saya Muhammad Jasair. Di sini kami membuat video presentasi hasil observasi yang kami telah laksanakan di Mendua model Banjarmasin. Jadi presentasi hasil observasi kami ini berfokus pada Mahara Alkitabah. Mahara Alkitabah yang digunakan di Mendua, lebih tepatnya di kelas 10C. Seterusnya, dan data yang akan kami presentasikan inilah data hasil langsung turun kami ke lapangan, bagaimana kami melihat keadaan siswa, keadaan sekitar, keadaan kelas, keadaan ruangan tersebut dalam pembelajaran Mahara Alkitabah gitu. Jadi seterusnya alur kegiatan pembelajaran itu ada 3. Jadi alur kegiatan pembelajaran itu ada 3. Pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga evaluasi. Jadi yang pertama dulu pendahuluan. Kami melihat gerak-gerik guru pas awal masuk 15 menit awal, waktu di awal itu gurunya membuka dengan salam, terus membuka dengan sapaan ringan, terus candaan, terus memberikan pertanyaan kepada siswa, melemparkan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaannya yaitu, apakah kalian ingat pelajaran minggu yang lalu? Ya gitu. Terus yang kami lihat lagi, sebagian siswa ada yang merespon, sebagiannya tidak. Kebanyakannya merespon. Jar siswa yang merespon, pembelajaran minggu lalu adalah bla 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 bla. Sesudah itu gurunya memulai candaan ringan yang membuat para siswi di dalam kelas itu menjadi riang, menjadi ketawaan kayak itu. Karena yang kita ketahui kan, misalnya hati senang dalam pembelajaran itu akan memudahkan kita memahami pembelajaran. Maka itu strategi guru untuk mengajak siswa supaya bisa lebih fokus pada pembelajaran yang akan diajarkan. Terus sesudah itu gurunya mulai mengabsen, mendatai siswa yang tidak turun, yang turun gitu. Terus masuk kegiatan inti. Ya, kegiatan inti itu ada kegiatan belajar huruf jar dan Mahara Alkitabahnya. Mahara Alkitabah yang kami lihat adalah bagaimana siswi tersebut menulis tulisan Arab, baik itu di buku maupun di papan tulis. Karena dalam kegiatan itu guru menyuruh salah satu siswi di dalam kelas itu membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfinya ada huruf jarnya. Jadi siswi tersebut membacakan surah Al-Kahfi dengan lantang, siswi lainnya mendengarkan dengan seksama. Sesudah siswi tersebut membacakan surah Al-Kahfi tersebut, baru guru menyuruh kepada murid yang lain mencari huruf jar dan menuliskan kalimat yang ada huruf jarnya di situ. Pertama menuliskan di buku dulu, baru menuliskan di papan tulis. Dan di situ kita bisa melihat Mahara Alkitabahnya yaitu memakai papan tulis. Gitu. Mahara Alkitabahnya memakai papan tulis. Dan yang kami lihat tulisan Arabnya sudah bagus. Lumayan bagus gitu. Dari tingkat kelas 10 sudah lumayan bagus tulisan Arabnya. Mereka antusias gitu. Karena gurunya pun antusias dalam pembelajaran.
Jadi tidak sunyi kelas tuh, tidak sunyi. Sesudah murid menulis di papan tulis, baru gurunya mengoreksi tulisan muridnya tersebut. Ya mungkin ada beberapa murid yang salah, maksudnya kurang dalam penulisan, tapi itu sudah bagus. Nah gitu. Sesudah mengoreksi tulisan yang di papan tulis, kemudian guru kan di situ memakai kayak buku paket gitu, kayak LKS atau sejenisnya. Kan di dalam LKS itu ada tugas untuk menulis tugas Maharul Kitabah, dan masuk juga sih kawaid di situ. Jadi guru tadi menyuruh setiap siswi untuk menjawab daripada pertanyaan soal yang di dalam buku, baru dikoreksi gurunya apakah benar atau salah. Dan evaluasinya adalah memberikan tugas, gurunya memberikan tugas setiap siswi. Sedangkan identifikasi masalah di lapangan, dalam ruangan, dalam kelas tersebut banyak sih kekurangannya, tapi sudah memadai gitu. Kekurangan yang pertama yaitu fokus siswa. Kita sudah mengetahui kan, pasti fokus seseorang dalam belajar itu tidak selalu fokus gitu. Pasti kena ada kada fokusnya pulang, kena ada kada fokusnya. Nah, disitulah peran guru. Bagaimana guru bisa mendapatkan atau mengembalikan fokus siswa tersebut. Bisa kita aja lagi memberikan metodenya atau kiapa-kiapanya gitu. Nah, fokus siswa yang kami lihat di dalam ruangan itu banyak yang mengantuk di jam siang, banyak yang kayak malas, walaupun di awal gurunya sudah memberikan candaan supaya siswa itu ceria, semangat dan lain-lainnya, tapi itu tidak bertahan lama, apalagi pada waktu siang gitu. Kita kan ketahui bagaimana siang itu cuacanya panas kan lo, ruangannya kan kurang kipas anginnya, kurang yang membuat siswa tuh kayak enak, kayak berkeringat. Kami aja berkeringat di situ gitu. Jadi fokus siswa itu lebih cenderung kada fokus gitu nah. Jadi lebih cenderung membuat siswa itu kada fokus dalam pembelajaran, walaupun di awal gurunya sudah memberikan lelucon, sudah memberikan candaan, sudah memberikan kayak supaya siswa tersebut kembali semangatnya, tapi itu tidak bertahan lama. Terus itu membuat siswa tidak fokus, salah satunya adalah HP. Banyak daripada siswi itu main HP pada waktu pembelajaran. Itu salah satu membuat siswi tidak fokus. Fasilitasnya kurang, pencahayaannya kurang gitu, kada terlalu terang. Terus itu aja sih. Nah, itu identifikasi masalah dalam ruangan itu. Yang pertama kan tadi fokus siswa itu banyak yang tidak fokus, walaupun di awal tadi yang sudah dijelaskan, dan yang salah satunya HP, yang kedua waktunya siang, yang ketiga kipas angin kurang memadai, maksudnya ruangannya sudah pengap, sempit, panas pula, siang pula gitu. Nah, mungkin kebanyakan siswi pada waktu itu fokusnya ambiar gitu nah, maksudnya ambiar tuh amburadul, fokusnya tuh kada fokus banget. Terus dalam analisis empiris dan teoritis, kalau dalam empiris, dalam lapangan empirisnya itu salah satunya itu fokus siswi itu mudah buyar dikarenakan ruangannya yang pengap, maksudnya pengap itu sempit, terus bising pula. Nah gitu ya, salah satu membuat fokus murid itu buyar ya tadi karena mereka
boleh main HP di dalam kelas. Nah itu membuat murid tidak terlalu fokus dalam pembelajaran. Sedangkan teoritis ya mengajarkan tata bahasa harus bersifat komunikatif dan aplikatif, dihubungkan langsung dengan contoh yang bermakna. Maksudnya harus ada latihan, harus ada praktek gitu. Terus desain pembelajaran model kanvas. Masalah umum, sini ada masalah umum, solusi, aktivitas, dampak yang diharapkan. Masalah umumnya itu siswa main HP, bosan, pas itu jam pelajarannya siang pula tuh. Nah, solusinya atau aktivitasnya itu is breaking atau games, supaya membuat siswa itu kembali semangat, kembali fokus lagi. Ya tergantung kita melihat keadaan ice breakingnya atau gamesnya ini sesuai keadaan atau kada gitu. Nah, terus dampak yang diinginkan atau yang diharapkan yaitu energi kelas meningkat, ngantuk hilang, dan siswa kembali fokus pada materi. Yang kedua, infrastruktur nih kelasnya gelap. Dimaksudkan gelap nih kada gelap kayak pengetahuan kita, kada, maksudnya pencahayaannya kurang gitu. Walaupun kita masih bisa mengenali guru mana, siswi mana gitu. Nah, guru mana, siswi mana masih bisa mengenali, tapi cahayanya kurang gitu. Nah, lawan suaranya tidak terdengar karena terlalu bising. Kelas lain dan kelas lainnya, kelas di belakang sebelahnya itu kedengaran juga kelas kita gitu. Nah, terus solusinya ya nyalakan lampu lah, pasti itu solusinya sekira tarang. Dan solusinya pula tuh guru bergerak ke tengah, atur posisi duduk. Maksudnya gimana yo? Maksudnya guru jangan di depan terus gitu. Nah, harus memperhatikan kanan kiri bawah atas. Jadi guru harus berjalan, menelusuri atau menelusuri sekitar-sekitarnya. Kalau di antara siswi tadi ada yang main HP, karena yang kami lihat semalam tuh gurunya di muka terus gitu. Terus dengan solusi tersebut, dampak yang kita inginkan yaitu suasananya kondusif, materi tersampaikan merata ke seluruh siswa. Tidak cuma di muka aja yang mendengarkan, tapi yang di belakang pun mendengarkan juga. Nah, jadi gitu. Pas itu masalah umum yang ketiga yaitu pemahaman. Hanya hafalan, lemah di kitabah. Ya kita lihat dalam penulisan sih kurang, bagus, sudah bagus tapi masih ada gitu. Nah, masih ada daripada siswi itu tidak bisa menuliskan dengan benar. Jadi variasi sumbernya adalah analisis Al-Quran, konseptual, latihan menulis kalimat sendiri. Maksudnya latihan menulis kalimat sendiri yang kita ungkapkan sendiri gitu. Nah, kita bikin sendiri. Dan seperti yang kita inginkan, mahara kitabah meningkat, siswa paham fungsi gramatikal secara utuh. Nah, itu. Terus jadi kami merekomendasikan strategisnya. Sekira dalam kelas itu insya Allah Rami fokusnya lebih teratur, lebih ada gitu. Nah, jadi variasi mode, gunakan games atau diskusi kelompok untuk memancing kreatif, karena di situ yang kami lihat adalah monoton, maksudnya ceramah dan tanya jawab aja. Terus gurunya di muka pula tuh enggak ke belakang menelusuri daerah kelas, sekitar kelas. Kalau ada siswi yang main HP, siswi yang bercanda, siswi yang menggosip gitu. Nah,
Pas itu pertegas disiplin, maksudnya kalau bisa gurunya itu sebelum masuk menyuruh siswi atau murid yang di kelas itu jangan memainkan HP terkecuali kalau disuruh. Kalau sudah disuruh berarti boleh, kalau belum disuruh berarti tidak boleh gitu. Karena yang kami lihat dari lapangan yang kami lihat itu, dari ruang kelas yang kami lihat itu, banyaknya siswi atau siswa yang masih main HP ketika gurunya menjelaskan materi. Nah, di situ yang sangat-sangat yang kita perhatikan. Kalau bisa gurunya menegur mulai awal, jangan main HP sebelum disuruh gitu. Terus itu perkaya sumber, maksudnya kalau bisa dalam pembelajaran kita itu bisa sumbernya perkaya sumber gitu, bukunya bukan itu aja, atau mengambil buku yang lain, materi yang lain, pemahaman yang lebih mudah untuk dipahami para siswi atau para siswa. Itu sih strategi, rekomendasi strategi. Syukron, terima kasih. Jadi intinya jadi kesimpulan daripada presentasi video hasil observasi di dua model di kelas 10C, jadi yang daripada presentasi ini kami menginginkan bahwasanya dalam kelas itu lebih aktif lagi, lebih fokusnya lebih terjaga gitu. Dan kita sebagai guru itu harus bisa tegas bukan berarti kita keras, enggak. Tegas bukan berarti keras, enggak gitu. Jadi kita dan pengajaran jangan monoton aja, jangan ceramah lawan tanya jawab, kita timbulkan lagi gaya belajarnya, gaya mengajarnya, atau bisa kita timbulkan diskusi supaya mereka itu kreatif. Kita suruh masing-masing siswi untuk mencari itu supaya mereka lebih aktif gitu, dan lebih tegas lagi dalam peraturan supaya mereka lebih fokusnya terjaga. Tadi salah satu yang paling berdampak fokus itu tidak terjaga yaitu main HP. Main HP itu sangat diperhatikan gitu. Sekian, terima kasih daripada video ini. Kami akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlaan bila ada salah, minta rela minta halal dalam pembuatan video ini. Mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih.